Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Brother dan sister dimanapun Anda berada, kembali lagi di channel YouTube Denny Pekal. Mari kita membahas hal yang tidak penting menjadi penting. Semoga bermanfaat bagi brother dan sister dimanapun Anda berada. Bray and sis, jangan lupa subscribe, like, and share komen video ini. Semoga bermanfaat bagi brother dan sister. Brother dan sister, ketika kita berbicara tentang sebuah kesuksesan, kita bicara tentang kata-kata sukses. Sukses adalah harapan dan impian bagi semua orang. Harapan dan impian bagi banyak orang di luar. Setiap orang pasti menginginkan sebuah kesuksesan di kemudian hari. Untuk meraih kesuksesan itu, setiap orang juga berjuang dan berkorban untuk meraih itu. Berjuang dari sekarang, bekerja dari sekarang, berusaha dari sekarang, berkorban waktu, finansial, uang, dan sebagainya untuk meraih sebuah kesuksesan. Itu telah kita lakukan, telah kita usahakan, telah kita perjuangkan dari sekarang. Nah, brother dan sister, ketika kita sudah berjuang, ketika kita sudah berkorban untuk kesuksesan kita itu, ternyata brother dan sister, kita harus hati-hati dan kita harus waspada juga. Ternyata kesuksesan yang ingin kita raih, usaha yang ingin kita capai, ternyata ada hal-hal juga yang bisa menghalangi kesuksesan brother and sister di kemudian hari. Ketika brother sudah berjuang, ketika brother sudah berkorban semuanya, kita harus waspada. Ternyata hal yang bisa menggagalkan, hal yang bisa menghalangi, yang menghambat kesuksesan seseorang ada di lingkungan kita semua, ada di sekitar kita semua. Brother dan sister, tanpa kita sadari, banyak orang tidak menyadari hal tersebut. Ternyata sukses kita dapat dihambat oleh orang-orang yang ada di sekitar kita, orang-orang yang kita cintai, orang-orang yang kita sayangi juga bisa menghambat dan menggagalkan kesuksesan kita. Nah, brother dan sister, ada 3 kalangan yang bisa menghambat, yang dapat membatasi perjuangan brother sister. Ada 3 kalangan yang bisa menggagalkan atau yang menghambat lajunya kesuksesan brother dan sister di kemudian hari. Nah, kalangan yang pertama, saya akan menyampaikan bahwasanya orang yang pertama yang bisa menghambat kesuksesan kita ada di sekitar kita, yaitu sahabat kita, rekanan kerja kita, teman kuliah, teman bermain, teman SMA, dan sebagainya. Mereka adalah orang-orang juga bisa dapat menghambat kesuksesan brother dan sister. Tapi tidak banyak juga dari kalangan sahabat kita, orang-orang terdekat kita juga mendukung perjuangan kita, menyupport kita untuk menjadi sukses di kemudian hari. Nah, brother, orang-orang di lingkungan kita, sahabat kita, rekanan kerja kita, kadang juga bisa memberikan dampak negatif terhadap perjuangan kita, dampak negatif terhadap pola pikir kita. Sebagai contoh brother dan sister, banyak terjadi di kalangan kita, di lingkungan kita, bahkan saya juga merasakan hal tersebut. Ternyata terkadang orang-orang terdekat kita, sahabat kita juga dapat memberikan masukan negatif terhadap diri kita. Contoh, brother dan sister mendapatkan sebuah pekerjaan, atau brother dan sister akan dipromosi oleh perusahaan keluar kota, naik jabatan dan sebagainya. Terkadang ketika kita menyampaikan hal tersebut dengan sahabat-sahabat kita, dengan teman-teman kerja kita, mereka akan menyampaikan, kok kamu mau sih ambil itu? Kan luar kota, kan jauh, gajinya juga cuma naik nggak seberapa kok. Kamu harus jauh dari keluarga, kamu harus meninggalkan orang tua, anak, istri, dan sebagainya. Sehingga terkadang hal-hal ini dapat mempengaruhi kita untuk mengambil keputusan. Banyak dari brother dan sister ketika curhat, menyampaikan etikat baiknya kepada teman-teman di lingkungan kita, mereka tidak banyak dari mereka juga menyampaikan hal yang negatif. Tetapi ada juga sahabat-sahabat kita, teman-teman kita menyampaikan, ayo ambil bro, ini kesempatan kamu untuk berkarir, kapan lagi? Ada juga yang memberi masukan positif. Tetapi banyak yang juga memberikan masukan negatif terhadap kita untuk tidak mengambil peluang ini. Ketika brother dan sister mendapatkan masukan seperti ini, biasanya kita berpikir, ya juga ya, kenapa saya harus jauh-jauh hanya untuk bekerja hal seperti ini? Sehingga kita tidak mengambil keputusan ini. Sehingga kesuksesan yang sudah di depan mata brother dan sister bisa sirna, bisa gagal untuk diraih. Karena apa? Pengaruh dari rekan kerja kita, sahabat-sahabat yang ada di lingkungan kita. Nah, golongan yang kedua yang bisa juga menghambat perjuangan brother dan sister untuk menuju kesuksesan adalah pacar. Nah, ini khusus yang masih jomblo-jomblo nih, ya, yang belum punya istri, yang belum punya suami. Biasanya ini pengaruhnya sangat kuat dari sang kekasih. Pengaruhnya enak kalau pengaruh positif, tetapi lebih ke pengaruh negatif. Brother and sister,
dapat tawaran kerja, dapat tawaran naik jabatan, keluar kota, kerja di suatu tempat yang agak jauh, pulang curhat cerita kepada sang kekasih atau ke pacarnya. Sayang, saya dapat pekerjaan nih, tapi kerjanya di luar kota. Lumayan jauh sih, tapi ini bagus. Apa kata sang kekasih? Kata sang kekasih, kok harus keluar kota? Kenapa nggak cari yang di sini aja? Terus kalau kamu harus bekerja di luar kota, saya dengan siapa? Terus saya nggak mau dong pacaran jarak jauh. Dan sebagainya, alasan-alasan yang diberikan untuk mempengaruhi otak kita. Akhirnya brother dan sister tidak ambil keputusan ini, sehingga brother sister lebih memilih sang kekasih yang belum pasti untuk jadi istri atau jadi suami di kemudian hari. Tetapi pengaruh negatifnya sudah Anda tangkap dan sudah Anda terima. Mari brother dan sister, hati-hati dengan orang-orang yang ada di lingkungan kita juga. Nah, yang ketiga, yang golongan yang dapat mempengaruhi kita untuk meraih kesuksesan tanpa kita sadari adalah orang-orang yang kita cintai, orang-orang yang kita sayangi. Bisa jadi istri, bisa jadi suami, bisa jadi ibu, ayah, bapak, kakak, paman, semuanya. Mereka juga bisa menghambat atau bisa mempengaruhi teman-teman untuk tidak sukses. Kenapa saya sampaikan begini brother dan sister? Banyak yang terjadi di luar sana. Orang-orang yang mendapat tawaran bekerja di luar kota, orang-orang yang mendapat tawaran untuk naik jabatan, promosi jabatan di luar kota, harus izin, pamit kepada istri, suami, orang tua, keluarga. Tidak banyak juga dari kalangan keluarga kita, orang-orang terdekat kita menyampaikan hal negatif. Sehingga ketika brother dan sister tidak dapat merespon dengan baik yang mereka sampaikan, akhirnya ini juga bisa menghambat brother dan sister untuk mengambil keputusan. Sehingga kesuksesan yang sudah di depan mata bisa batal gara-gara pengaruh yang tidak dapat brother sister filter dengan baik. Nah, brother dan sister, kita sering tuh kalau kita dapat jabatan atau tawaran pekerjaan di luar kota, kita pamit kepada istri, kepada orang tua, kepada istri bilang, bunda, mama, papa dapat pekerjaan di luar kota nih, tugas di luar kota, tapi promosi jabatan saya naik. Apa kata sang istri? Kenapa harus keluar kota ya? Kenapa tidak di sini? Toh nggak usah promosi lah, papa di sini aja, ayah di sini saja. Kok sama juga kerja, gaji juga nggak seberapa. Saya nggak mau dong berjauhan. Nah, begitu juga ketika kita menyampaikan kepada orang tua kita. Kadang orang tua kita juga menyampaikan, nah, di sana kan kita tidak punya keluarga, tidak punya saudara. Kamu dengan siapa di situ? Kamu kan belum paham, belum hafal wilayah itu. Kamu nanti kalau ada apa-apa bagaimana? Nah, kekhawatiran kedua orang tua kita, orang-orang yang kita cintai ini terkadang juga dapat menjadi aura negatif bagi kita. Sehingga brother and sister menyimpulkan hal itu ke arah yang negatif, sehingga brother memutuskan untuk tidak mengambil atau tidak menerima tawaran tersebut, padahal itu adalah peluang brother dan sister untuk menuju kesuksesan. Nah, brother dan sister, tidak banyak juga dari orang-orang yang kita sayangi, istri, suami, ibu, bapak, ayah juga yang mendukung pekerjaan kita. Ketika kita sampaikan, mereka mendukung. Ya sudah nak, ambil aja. Itu kesempatan kamu untuk berkarir. Tetapi kita juga harus antisipasi dan waspada kepada keluarga-keluarga kita, orang-orang yang kita cintai ketika mereka menyampaikan juga hal-hal yang negatif. Sebenarnya mereka tidak menyampaikan hal yang negatif, tetapi mungkin brother dan sister belum menyampaikannya secara detail, secara baik, sehingga mereka belum bisa menerima keputusan atau kenyataan yang ada. Nah, oleh karena itu brother dan sister, ketika brother dan sister menyampaikan ini kepada orang-orang yang kita cintai, mari kita kasih masukan dengan baik, jelaskan dengan bagus. Semoga mereka bisa memberikan dukungan yang positif kepada kita. Nah, walaupun nantinya ada dari kalangan keluarga kita, orang-orang yang kita cintai, orang-orang di sekitar kita juga memberikan masukan yang negatif atau tidak mendukung dengan keputusan itu, tetapi kita kembali pada diri kita semua brother dan sister. Sukses bukan di tangan orang lain, sukses ada di tangan kita. Brother dan sister, ingin maju, ingin berjuang, ingin sukses, yang menentukan bukan orang lain, tetapi ada pada diri kita sendiri. Siapa yang bisa mengeksekusi kesuksesan ada pada tangan kita. Jika brother dan sister mau sukses, brother yang menentukan dan mengambil keputusan yang bijak. Kita hanya
menyampaikan, menerima masukan dari keluarga kita sah-sah saja dan oke-oke saja, tetapi filternya ada dan kita yang mempertimbangkan mau sukses atau tidak sukses, ada di tangan kita. Oleh karena itu, brother dan sister, mari kita berjuang sama-sama untuk meraih semua mimpi kita, keinginan kita. Dan saya juga berpesan kepada brother dan sister, selain brother dan sister telah berjuang dan berkorban, ternyata ada hal-hal juga yang dapat mempengaruhi dan membatalkan kesuksesan brother dan sister. Kadang sukses sudah di depan mata. Nah, 3 golongan atau 3 orang-orang terdekat kita ini ternyata juga bisa mempengaruhi atau bisa juga membatalkan perjuangan teman-teman meraih kesuksesan. Tetapi untuk mensiasati, mari brother dan sister, sampaikan dengan baik, jelaskan dengan detail tujuan dan maksud apa yang Anda berikan kepada orang-orang terdekat. Karena apa brother dan sister? Ketika brother dan sister nantinya sukses, mereka juga yang akan ikut menikmati. Kita berjuang, kita bekerja juga untuk orang-orang yang kita cintai. Brother dan sister, mungkin ini yang dapat saya sampaikan pada brother dan sister sharing sore hari ini. Semoga bermanfaat brother dan sister. Mari kita ambil semua hal di lingkungan kita yang hal positif. Mari kita telaah kembali. Mari kita sampaikan dengan baik. Ketika hal yang baik kita sampaikan dengan baik, insya Allah akan sampai kepada kita juga hal kebaikan. Semoga brother dan sister selalu diberikan kemudahan untuk mencapai sebuah kesuksesan. Kita berjuang sama-sama untuk meraih kesuksesan dan apa yang menjadi impian kita semua. Salam sehat dan sukses buat kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.